Hai guys, welcome back to Root Channel. Gimana keadaan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas intertext terhadap lingkungan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan terus dukung channel ini karena akan bermanfaat bagi teman-teman dan juga saya. Nah teman-teman, karya sastra merupakan hasil karya pemikiran kreatif dari seorang pengarang yang dituangkan ke dalam sebuah cerita. Pengarang menuangkan segala imajinasi yang dimilikinya untuk menghasilkan karya sastra. Nah, karya sastra ini muncul dari perpaduan antara kenyataan sosial yang berada di lingkungan sekitar dengan kreativitas tinggi dari sang pengarang. Nah, melalui media karya sastra ini, pengarang juga ingin mengangkat nilai-nilai kehidupan dengan tegas untuk dapat mengerti makna kehidupan dan hakikat hidup. Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Nah, novel merupakan karya imajinatif yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab dari segi kreativitas sebagai karya seni. Nurgiantoro 2009 halaman 3. Nah, karya sastra berupa novel dalam penciptaannya antara pengarang satu dengan pengarang yang lain juga berbeda, terutama berbeda dalam penciptaan cerita fiksi yang ditampilkan, metode yang digunakan, dan bahasa yang digunakan. Nah, selain perbedaan antara pengarang satu dengan pengarang yang lain, banyak juga pengarang yang menciptakan karya sastra dilandasi atau didasari oleh karya sastra pengarang lain. Nah, hal ini dinamakan intertekstual. Intertekstual akan menciptakan kemiripan cerita yang terkandung antara karya sastra yang satu dengan karya sastra yang lain. Akan tetapi, kemiripan yang terdapat dalam karya sastra yang dihasilkan bukan dua merupakan suatu penciplakan. Nah, hal ini sejalan dengan pendapat Julia Kristeva dalam Jabrohim tahun 2003 halaman 126 bahwa tiap teks itu merupakan mosaik-mosaik kutipan-kutipan dan merupakan penyerapan atau transformasi dari teks-teks lain. Nah, maksudnya tidak ada sebuah teks yang sungguh-sungguh mandiri. Dalam arti bahwa penciptaan dan pembacaannya tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai contoh, teladan, dan kerangka. Fenomena intertekstual yang ada tersebut bukan berarti menunjukkan kerendahan mutu teks transformasi dan mengunggulkan teks yang menjadi hipogram. Akan tetapi, intertekstualitas menunjukkan bahwa teks yang ada tersebut memberikan makna lebih komprehensif dalam pengkajian teks selanjutnya. Theo dalam Nurgiantoro tahun 2009 halaman 50 menyatakan bahwa tujuan interteks untuk memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada hubungan sastra dengan kehidupan sehari-hari. Sastra mengungkapkan banyak hal mengenai kehidupan ini. Meskipun sastra merupakan imajinasi pengarangnya, hasil olah rasa dan jiwa pengarang, sastra tidak dapat dilepaskan dari pengamatan, pengalaman, dan pelajaran mengenai kehidupannya dan kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya di dunia nyata, yang kemudian oleh si pengarang diwujudkan ke dalam dunia fiksi. Nah, sastra juga menggambarkan berbagai ragam konflik atau masalah yang dihadapi oleh manusia atau makhluk hidup lainnya yang hidup di muka bumi ini. Semua itu dikemas kembali oleh pengarang dalam bentuk karya fiksi yang dapat dinikmati oleh penikmat sastra. Sastra yang baik mengajarkan banyak hal kepada penikmatnya seperti empati, keberanian, kebaikan, dan berbagai pembelajaran lainnya mengenai kehidupan ini. Nah, banyak hal yang dapat kita ambil dari suatu karya sastra yang dari hari ke hari terus bermunculan bersamaan dengan munculnya pengarang-pengarang baru yang juga ikut meramaikan ranah sastra di tanah air maupun dunia internasional. Sebuah pengalaman berbasis realitas kehidupan, penulis mencoba untuk berbagi apa yang terjadi dengan masyarakat umum. Sastra dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan lagi. Kehidupan masyarakat kontroversial yang terjadi saat ini tidak menutup kemungkinan untuk mengabdikan karya sastra sebagai cerminan masyarakat itu sendiri. Asal-usul karya sastra tidak terlepas dari imajinasi pengarang dalam pelaksanaan proses kreatifnya. Karya sastra muncul di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil imajinasi dan refleksi pengarang terhadap fenomena sosial yang melingkupinya. Namun, karya sastra tidak hadir dalam kehampaan budaya.
Karena karya sastra dipengaruhi oleh lingkungan, maka karya sastra mewakili zamannya sendiri dan terdapat hubungan sebab akibat antara karya sastra dengan situasi sosial tempat ia dilahirkan. Karya sastra dapat mengubah tatanan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat yang tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat. Misalnya, novel karya Siti Nurbaya dan Salah Asuhan adalah karya yang sangat penting. Keduanya menunjukkan kritik keras terhadap adat kuno dan belenggu tradisi. Dari karya N. Riantiarno, karya sastra ditarik dari realitas berupa fakta sosial bagi pembaca yang dapat memberikan jawaban kepada masyarakat dan konstruksi karya sastra. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga konten kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini, karena kita akan membahas lebih banyak lagi hal-hal yang berhubungan dengan karya sastra, baik dalam bentuk puisi maupun dalam bentuk prosa fiksi.